Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dalam mata pelajaran ekonomi. Hari ini kita akan membahas pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ini adalah peta konsep materi yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama konsep pertumbuhan ekonomi, yang kedua indikator pertumbuhan ekonomi, yang ketiga teori pertumbuhan ekonomi. Itu ada 4 teori: klasik, neoklasik, historis, dan modern. Kemudian yang keempat konsep pembangunan ekonomi, meliputi definisi pembangunan, perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, kemudian indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, dan yang terakhir akan kita bahas yaitu masalah dan kebijakan ekonomi, yang meliputi masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang dan strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. 1. Konsep pertumbuhan ekonomi. Menurut Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi bagi penduduknya. Yang kedua, indikator pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa indikator, yaitu yang pertama, Gross Demand Product atau GDP, atau dalam bahasa Indonesia produk domestik bruto atau PDB. Diartikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun. Yang kedua, income per kapita. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Yang ketiga, teori-teori pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa teori. Yang pertama yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik. Ini tokohnya adalah Adam Smith dengan David Ricardo. Ekonomi klasik menekankan pada penerapan harga yang fleksibel baik dari segi upah maupun barang. Yang berikutnya, teori pertumbuhan neoklasik. Tokoh dalam teori ekonomi neoklasik ini ada Robert Solow, Harold Domar, Joseph Schumpeter, menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaruan atau inovasi dalam ekonomi. Yang ketiga, teori pertumbuhan ekonomi historis. Tokohnya yaitu Friedrich List, Karl Bucher, Werner Sombart, dan Walt Whitman Rostow. Aliran historis berkembang di Jerman dan kemunculannya merupakan reaksi terhadap pandangan kaum klasik yang menyatakan bahwa pertumbuhan dapat dipercepat dengan revolusi industri, sedangkan aliran historis menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dilakukan secara bertahap. Itu ya. Kemudian Profesor Kuznets mengemukakan 6 karakter pertumbuhan ekonomi negara maju sebagai berikut. 1. Tingkat pertumbuhan produktivitas output per kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kedua, tingkat kenaikan produktivitas faktor total yang tinggi. Ketiga, tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi. Keempat, tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi. 5. Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau yang sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru. Yang terakhir, terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sekitar sepertiga bagian penduduk dunia. Demikian materi kita untuk pertumbuhan ekonomi hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Silahkan catat informasi penting dari video ini ke dalam buku catatan kalian. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Selamat pagi.